Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekarang ibu akan mengecek presensi kalian ya anak-anak. Siapa yang tidak berangkat hari ini? Oh iya, semoga kita doakan ya Dila cepat sembuh. Amin. Ini aku akan menjelaskan sedikit mengenai tentang bunyi. Bunyi memiliki hubungan erat dengan kehidupan sehari-hari. Tidak dapat dipungkiri setiap detik kita pasti mendengar bunyi. Baik itu bunyi yang memiliki volume, keras atau lemah. Dalam sehari-hari, kita pasti berkomunikasi dengan orang lain yang merupakan kebutuhan kita. Sebagaimana manusia, kita membutuhkan komunikasi dengan baik dan salah satunya dengan berbicara. Suara yang kita tangkap oleh telinga merupakan salah satu manfaat gelombang bunyi. Dengan mempelajari materi bunyi, kita dapat memanfaatkan dan mengaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, alat pengeras suara yang dipakai dalam acara-acara penting merupakan pemanfaat gelombang bunyi audiosonik, dan masih banyak lagi pemanfaatan gelombang bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, materi yang kita akan pelajari pada hari ini yaitu sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Nah, sebelum kita memasuki ke materi, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu dengan kegiatan berdiskusi, peserta didik dapat menjelaskan sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran dengan benar. Yang kedua, dengan kegiatan melakukan percobaan, peserta didik dapat mempresentasikan laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat bunyi merambat dengan benar. Nah, sebelum itu, Ibu mau bertanya, apa itu bunyi? Nah, bunyi adalah segala sesuatu yang terdengar atau didengar atau ditangkap oleh telinga. Gelombang bunyi berbentuk gelombang longitudinal karena partikel-partikel medium bergerak dengan arah putar yang sejajar dengan arah rambat. Syarat pertama kita dapat mendengar adalah adanya getaran atau gelombang secara dari luar. Sifat-sifat media antara lain yaitu yang pertama, merambat melalui media. Bunyi bisa merambat dengan adanya media perambatan. Jika tidak melalui media, bunyi tidak sampai ke telinga kita. Media perambatan bunyi ada 3, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Benda padat yang dapat merambatkan bunyi contohnya aluminium, besi, kayu, batu, dan sebagainya. Contoh perambatan bunyi melalui benda padat adalah saat bermain telepon kaleng yang dihubungkan dengan benang, atau bisa juga ketika kita memukul meja yang terbuat dari kayu lalu telinga kita tempelkan pada meja. Kemudian contoh perambatan bunyi melalui benda cair yaitu ketika tumbukan batu di dalam air terdengar oleh telinga kita yang berada di luar air. Kemudian contoh perambatan bunyi melalui gas yaitu ketika bermain alat musik dapat terdengar oleh telinga karena bunyi alat musik melalui udara masuk di telinga kita. Udara tersebut adalah salah satu contoh gas. Kemudian sifat yang kedua yaitu bunyi dapat dipantulkan. Bunyi pantul yaitu bunyi yang dihasilkan dari pantulan bunyi pada permukaan benda yang keras. Bunyi dapat dipantulkan apabila mengenai permukaan benda yang keras, contohnya besi, permukaan dinding, dan lain-lain. Contohnya terjadinya gaung ketika bersuara di ruangan kosong, terjadinya gema ketika berteriak di bukit atau gua. Gaung adalah bunyi yang dipantulkan oleh dinding dengan jarak yang tidak terlalu jauh dari sumber bunyi. Sedangkan gema adalah bunyi yang dapat dipantulkan oleh dinding dengan jarak yang jauh dari sumber bunyi. Kemudian sifat yang ketiga yaitu bunyi dapat dibiaskan. Bunyi dapat dibiaskan jika melewati bidang batas dari 2 media yang berbeda. Contohnya, suara petir di malam hari terdengar lebih keras daripada siang hari. Hal ini terjadi karena kerataan udara di siang hari lebih renggang dibanding malam hari.
Nah, kemudian Ibu akan membagikan kalian menjadi beberapa kelompok yang nantinya akan mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari tadi. Ibu bagikan lembar kerjanya ya. Nah, di sini Ibu sudah sediakan ember yang berisi air, kemudian ada corong kecil dan ada batu. Langkah yang pertama, isi ember dengan air hingga penuh. Nah, ini sudah penuh ya anak-anak. Nah, kemudian ambil corong kecil ini, kemudian kita masukkan ke dalam ember yang sudah kita kasih air hingga penuh tadi, hingga sampai sini aja ya anak-anak, jangan sampai terkena ember. Nah, kemudian ketuk salah satu sisi ember menggunakan batu, kemudian kita letakkan telinga kita ke dekat corong tersebut. Mari kita praktekkan. Nah, apakah terdengar? Nah, ketika sudah kita praktekkan, sudah kita dengarkan tadi, maka langkah selanjutnya mencatat hasil yang kita sudah peroleh. Nah, setelah kita melakukan percobaan tadi, sekarang Ibu akan memberikan waktu untuk mengerjakan hasilnya dari percobaan tadi ya. Dimulai dari sekarang Ibu memberikan waktu 5 menit. Nah, apakah sudah selesai? Nah, nanti bisa dikumpulkan pada ketua kelas. Nanti ketua kelas mengumpulkan ke saya ya, nanti aja. Tapi nanti kalau sudah pelajarannya udah Ibu tutup, nanti dikumpulkan ya. Nah, sekarang Ibu mau tanya, siapa di sini yang belum paham mengenai materi yang sudah kita pelajari pada hari ini? Siapa yang belum paham? Nah, mari dipertegas lagi ya. Ibu simpulkan pembelajaran pada hari ini yaitu mengenai sifat-sifat bunyi yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang di sini Ibu mempunyai tugas individu yang dikumpulkan besok dan kita akan bahas bersama ya. Untuk menutup pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Nah, Ibu tutup ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.